Gula kelapa menjadi salah satu produk unggulan hasil perkebunan di Kabupaten Banyumas. Melihat potensinya, perluasan pasar bisa terus dilakukan dengan mulai terbukanya pasar luar negeri. Era globalisasi bisa dimanfaatkan petani untuk bisa hidup lebih sejahtera dengan menjadi eksportir. Namun, untuk bisa mengirim produk ke mancanegara, perlu adanya peningkatan kualitas dan standar produk dari petani. Para petani di Banyumas dikumpulkan oleh anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Haji Sunarna SEM Hum. Bagaimana bisa eksis untuk para petani kelapa ini dan juga punya potensinya sangat besar bahwa petani bendera sisi ada 25.000, itu perlu perhatian, perlu istilahnya pelatihan, juga bimbingan teknis, bagaimana efektivitas dan juga efisiensi juga terkait dengan hasil dari perkebunan itu sendiri biar meningkat, biar baik, biar sejahtera petaninya tentunya gitu. Kebetulan Pak Dinas ini juga punya kerja keras untuk memajukan khususnya kemajuan kesejahteraan petani khususnya di hutan kelapa, khususnya di perkebunan kelapa. Potensinya baik, potensinya besar ya Pak Kadis ya untuk di Banyumas ini. Kita kalau bisa melihat dari petani bendera ada 25.000 itu kan luar biasa. Kalau kita bicara stimulus, yang jelas pemerintah akan memberikan stimulus kemudahan-kemudahan terkait dengan ekspor bidang pertanian akan dipermudah. Bimbingan pun juga banyak, ini kan dalam rangka juga stimulus, bimbingan, penataan, dan juga tata kelola bagaimana ekspor yang baik ini kan juga diberikan oleh pemerintah. Potensi gula kelapa ini perlu digerakkan agar hasil perkebunan bisa meningkat dan bisa mengangkat kesejahteraan hidup para petani di Kabupaten Banyumas. Potensi pertanian di Banyumas, saya kira kita berdasarkan pengalaman krisis moneter 99, ya. Kemudian krisis atau pandemi COVID di 2020 awal itu ya, ini hampir semua sektor kan ambruk, kecuali sektor kesehatan, sektor teknologi informasi. Tapi dengan pengalaman itu, justru sektor pertanian itu pertumbuhannya malah naik. Yang lainnya semula misalnya sektor industri 5-6%, akhirnya turun minus, pertanian tidak. Nah itulah ya secara umum gambaran pertumbuhan sektor pertanian. Tapi khusus di Kabupaten Banyumas kita sedang mengembangkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor. Sebenarnya ada 27.000 dari catatan kami, 27 bendera itu kan tersebar di seluruh Banyumas. Fintech ini kan satu untuk peningkatan kemampuan keterampilan, juga wawasan. Bahkan nanti juga bisa adanya kemitraan. Tadi disampaikan oleh beliau Pak Haji Sunarna bahwa narasumber yang dari Kulon Progo ini ternyata masih kekurangan barang yang akan diekspor ke Jerman. Kita kan selama ini memang agak bisa dikatakan agak naik turun ya, tapi di masa pandemi ini memang ada penurunan permintaan, sehingga otomatis ada supply kita agak berlebih. Nah, supply kita yang berlebih ini nanti akan kita fasilitasi untuk bisa dikirim ke Kulon Progo. Pangsa pasar untuk kebutuhan ekspor masih terbuka lebar, sehingga para petani harus siap untuk memenuhi kebutuhan ke mancanegara. Jadi setelah adanya pertemuan pada siang hari ini, kami sangat tertarik dan sangat senang bahwa ketika ada penyampaian dari teman-teman petani ini, sebenarnya potensi yang ada di Banyumas dan semangat para petani itu sebenarnya cukup besar. Tinggal bagaimana lembaga-lembaga yang ada itu agar bergerak untuk berupaya bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa ini sehingga peningkatan ekonomi masyarakat bisa segera terwujud. Jadi sebenarnya kalau potensi karena SDM-nya semuanya ada, tinggal bagaimana kita mengkoordinasikan, mengkoordinir dan bekerja sama
dengan pihak pemerintah, pihak ketiga agar program atau tujuan dari para petani penderes itu bisa terwujud. Kebutuhan pasar di luar negeri itu cukup besar, Pak. Tinggal kita untuk menyesuaikan kebutuhan itu yang harus kita penuhi. Contohnya kita harus bebas dari bahan-bahan kimia, terus kadar airnya juga harus terpenuhi. Itu sebenarnya peluang pasarnya cukup besar. Selain para petani, anggota DPR RI Sunarna juga memberikan fasilitas pelatihan dan bimbingan teknis kepada peternak di Kabupaten Banyumas di tempat terpisah, yakni di Hotel Java Heritage Purwokerto. Peternak di Banyumas juga mendapat pelatihan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mereka yang hadir adalah para penerima bantuan ternak, baik itu sapi maupun domba. Peserta BIMTEK dibekali soal bagaimana memelihara sapi yang baik dan benar. Haji Sunarna menjelaskan hal ini menjadi penting agar bantuan ternak yang diberikan bisa dimanfaatkan maksimal dan para peternak di Banyumas dapat lebih sejahtera dan sukses. Ini Pak. Oke, kegiatan hari ini adalah bersama dengan Pak Dirjen PKH untuk kesehatan hewan peternakan, yang jelas bahwa kita memberikan pelatihan untuk pada hari ini kepada para pelaku penerima bantuan, baik itu sapi potong, juga kambing, juga domba. Nah, nantinya apa? Biar mereka mendapatkan bekal bagaimana memelihara sapi yang baik dan benar secara kesehatannya, juga pemilihannya, monitoringnya terhadap sapi itu, bagaimana pakannya, domba juga bagaimana pakan yang baik, bagaimana melakukan pengecekan kesehatannya, sehingga nantinya akan membuat baik semuanya dan juga sukses.